Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Sherly dengan NIM 1923364 dengan prodi manajemen pajak. Aku kuliah di Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya itu objek retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan pemerintah. Dan jenis-jenis retribusi jasa umum itu ada yang pertama retribusi pelayanan kesehatan, yang kedua retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, yang ketiga retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atau akte catatan sipil, yang keempat retribusi pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat. Yang kelima ada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang keenam ada retribusi pelayanan pasar. Yang ketujuh ada retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang kedelapan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Yang kesembilan retribusi penggantian biaya cetak peta. Yang kesepuluh retribusi pengujian kapal perikanan. Materi selanjutnya tentang subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Selanjutnya tentang jenis dan rincian retribusi. Yang pertama, jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 4 ayat 2. Untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, jenis retribusi jasa umum jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota ditetapkan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah masing-masing daerah. Yang ketiga, rincian dan masing-masing jenis retribusi tersebut diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi. Yang pertama, besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi daerah dengan tingkat penggunaan jasanya. Selanjutnya, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali, dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerahnya masing-masing setiap kota atau kabupaten. Dari tadi kita membahas tentang retribusi. Sebenarnya retribusi itu yang dikatakan dengan retribusi yang sebenarnya pungutan yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Contohnya tuh kayak orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah dapat mengenakan tarif tol dalam jalan tol atau mengenakan biaya untuk berkemah di Taman Nasional. Masyarakat membayar retribusi untuk menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah seperti pelayanan kesehatan, parkir, kebersihan, pemakaman, pasar tradisional, pengujian kendaraan, objek wisata, limbah, air bersih, atau meteorologi. Dalam pembangunan internasional, retribusi merujuk pada biaya yang dikenakan oleh pengguna atas penggunaan pelayanan kesehatan, dasar, pendidikan, atau layanan lainnya yang diimplementasikan
oleh negara berkembang untuk membiayai pelayanan tersebut. Dana Moneter Internasional sangat merekomendasikan agar setiap negara mengenakan retribusi untuk fasilitas umum dalam rangka mengurangi defisit suatu negara. Jadi kayak supaya tidak ada utang dalam suatu negara dan kita mengurangi utang-utang tersebut jika memang ada utang dalam suatu negara tersebut. Tapi tantangannya, banyak orang yang mengklaim bahwa retribusi ini merugikan masyarakat miskin. Sejumlah orang juga berpendapatan bahwa ada pelayanan yang harus didapatkan secara gratis. Beberapa alternatif adalah penetapan penghasilan atau PPh, tidak seperti retribusi. PPh dibayarkan oleh siapapun, termasuk mereka yang belum membutuhkan pelayanan atau fasilitas tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang retribusi jasa umum, dan cuman sedikit pesan. Kan kita lagi pandemi COVID-19, dengan menjaga supaya kita tetap sehat, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer, jaga jarak kalau bisa 2 meter sama orang, supaya kita tuh lebih baik mencegah. Oke? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.